Selamat datang kembali di podcast Amazing Jogja, Leadership and Growth. Di podcast ini, seperti biasa kita akan ngobrol dengan narasumber yang akan membicarakan berbagai hal terkait dengan bidang ilmu manajemen di sekeliling kota Jogja kita tercinta. Tentu seperti biasa, podcast ini adalah kerjasama dari AMA BPC Yogyakarta dengan Tribun Jogja. Bersama-sama dengan kita telah hadir narasumber yang seperti biasanya kita selalu hadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya dengan tema-tema yang sangat menarik. Hari ini temanya adalah di balik glowingnya kulit Anda, strategi cemerlang London Beauty Center. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman dari LBC. Selamat siang, sore, malam. Selamat sore. Selamat sore. Sudah hadir bersama-sama dengan kita. Yang pertama Pak Hussein Kasim. Selamat sore. Pak Hussein ini adalah orang yang sejak awal LBC berdiri, Pak Hussein sudah ada di sana. Betul. Betul, Pak. Betul, ya. Wah, sebelum batu diletakkan pertama kali Pak Hussein sudah di situ. Ya, baca doa ya. Iya, jadi batu sebelum diletakkan kan baca doa dulu. Betul. Iya. Nah, selain Pak Hussein juga hadir bersama dengan kita apoteker Foni Setiana Sarjana Farmasi. Selamat siang, sore, malam. Selamat sore. Sehat, Ibu? Sehat. Nah, kalau Pak Hussein nanti akan membicarakan tentang bagaimana dulu LBC itu berdiri, bagaimana perjuangannya, bagaimana tantangannya. Nah, Cik Foni ini kali ini akan membicarakan tentang bagaimana sekarang dan tantangan ke depan. Dan beliau nanti akan saling melengkapi bagaimana kemudian industri ini yang sudah berkembang luar biasa dan menghadapi tantangan itu. Dan seperti biasa, bersama-sama dengan kita hadir juga teman dari Asosiasi Manajemen Indonesia BPC Yogyakarta, Ibu Enda. Selamat sore, Mas Trusna. Selamat Iya. sore Pak Hussein. Selamat Sore, sore Bu Cik Enda. Fon. Iya. Saya sebelum podcast ini saya mencoba mencari tahu tentang bagaimana industri kecantikan di Indonesia. Katanya 2022-2023 itu naik secara luar biasa. Betulkah yang terjadi di lapangan begitu? Iya. Monggo silakan Pak Hussein dulu. Oh iya, jadi Mas Krisna, Bu Enda, industri kecantikan itu kan sudah berjalan lama, panjang sekali industri itu. Yang sebelum LBC industri kecantikan juga sudah sangat berkembang gitu ya. Hanya saja industri kecantikan yang menyasar pada penggabungan 3 aspek, yaitu medis, farmasi, dan kecantikan estetika, itu belum diintegrasikan jadi satu. Nah, kami ingat persis bahwa di tahun 80-an, 90-an, itu kalau kita urusan flek, jerawat, itu mesti ke dokter kulit. Iya. Mesti ke dokter kulit. Ya, karena zaman itu adanya salon gitu ya. Kalau mau ke salon hanya ada di sana facial, ya bersihkan jerawat. Tapi menyembuhkan jerawat itu tidak bisa mereka lakukan. Nah, sementara 2 hal ini itu sudah berkembang sangat jauh di dalam industri kecantikan di dunia luar di sana itu ya. Teknologinya juga sudah sangat berkembang pesat. Hanya saja pada masa itu dunia kedokteran itu belum melirik bahwa ini adalah salah satu garapan kita yang harus kita berikan layanan itu kepada masyarakat. Nah, Pak Anton sebagai founder LBC itu melihat bahwa antara estetika, dunia salon, dan dunia medik itu adalah satu bagian gitu kan. Karena itu adalah ada di tubuh manusia. Gitu. Nah, akhirnya lahirlah LBC yang mengintegrasikan 3 hal. Yang pertama adalah estetika, yang kita biasa kenal dengan para beautician yang facial begitu ya. Kemudian ada farmasi dan ada dokter. Lalu berdirilah LBC secara pertama bukan sebagai salon, tapi sebagai klinik kecantikan. Nah, disitulah kemudian merubah paradigma cara berpikir masyarakat, bahwa urusan kecantikan tidak lagi kita sembarangan tempat begitu ya. Itu harus pada ahlinya. Nah, siapa yang ahli tentang estetika sesungguhnya adalah para orang-orang yang memiliki latar belakang dunia kedokteran, yang mengerti bagaimana sifat kulit dan persoalan-persoalan yang muncul di dalam perkembangan usia, perkembangan lingkungan yang berpengaruh terhadap struktur dan tekstur kulit, yang kemudian melahirkan berbagai macam bentuk penampakan pada kulit. Nah, itulah awal mula LBC berdiri, yang kemudian mendorong konsumen-konsumen yang dulu ada di sebagai pelanggan salon kalau urusan
sudah ke kecantikan kulit itu lari ke LBC. Bergeser ya. Bergeser dengan cepat. Yang kemudian dalam waktu cepat kami kemudian LBC berdiri di Bali, kemudian di kota Solo dan kota-kota lainnya di Indonesia. Tantangannya pada zaman itu apa? Nah, pada zaman itu hampir bisa dikatakan tidak ada tantangan. Wow. Iya, karena pasar Kompetitornya pasar banyak ya. iya, pasar itu kan tidak perlu dibentuk. Karena urusan kecantikan kulit itu adalah kebutuhan manusia, wanita khususnya, yang sudah ada sejak mereka lahir. Iya, betul. Jadi market itu sudah ada, tidak perlu dibentuk lagi. Yang perlu dibentuk adalah persepsinya. Bahwa kalau urusan jerawat, urusan ini tidak harus ke yang ahli gitu ya. Bukan mereka yang bisa mencet, bukan. Ya, jerawat tidak bisa diatasi sendiri, tapi harus ada ke urusan medis karena di sana ada kulit yang berhubungan dengan sifat kulit dan aspek-aspek yang terkait dengan mikrobia dan lain sebagainya yang itu bisa menimbulkan infeksi. Nah, itu awalnya sebenarnya. Ya, jadi bisa dikatakan kalau tantangan ya hampir tidak ada tantangan pada masa itu. Karena market itu sudah ada, sudah membutuhkan, ya kita masuk itu langsung. Ya, kita bisa langsung mengcapture pasar yang begitu besar ya, yang kemudian menjadikan LBC kita bisa mengklaim kemudian jadi LBC sebagai pelopor kecantikan Pionir kulit lah ya. Iya, pelopor kecantikan kulit di Indonesia. Karena pada era itu memang sudah ada dokter yang berpraktek tapi sebagai dokter kulit. Iya. Ada di Semarang gitu ya. Kita mesti yang ibu-ibu di era tahun 80-an itu tahu itu. Ke Semarang gitu ya. Di Jogja ada tapi salon gitu ya. Nah, LBC langsung ada dokter, ada farmasi, ada kemudian tenaga perawat, beautician itu yang kita integrasikan tadi satu. Biasanya kalau satu model bisnis sukses, maka akan muncul yang lainnya yang serupa dan akan langsung head to head jadi kompetitor gitu. Nah, mulai tahun berapa? Mulai ada, tadi kan kayaknya nggak ada tantangan nih karena awal ya, perintis gitu. Jadi mulai di tahun berapa Pak muncul tantangan-tantangan? Itu mulai di tahun ke-3 ke-4. Ya sudah mulai karena sebenarnya source-nya ya sumber daya itu kan sudah tersedia. Dokter ada, farmasi ada, beautician ada kan, dan pemodal ada. Jadi masyarakat kita sumber daya manusia yang terlatih di bidang itu sudah tersedia dan teknologi ada. Ya sehingga ketika melihat LBC begitu cepatnya berkembang, ya di tahun ke-3 tahun ke-4 itu sudah mulai satu persatu itu bermunculan. Ya, dan tentu juga LBC sebagai pioner kemudian menjadi guru gitu ya. Mengajarkan kepada masyarakat, ya bahkan barangkali kemudian ada yang belajar langsung secara ke LBC yang kemudian itu menyebarkan ilmunya, pengalamannya ke tempat-tempat lain dan membukanya. Dan Bu Foni yang kemudian sekarang itu paham persis bagaimana perkembangan layanan klinik kecantikan di Indonesia gitu ya. Baik. Sebelum saya nanya Bu Foni, saya mau ngejar lagi nih Pak Hussein. Di saat kompetitor sudah mulai masuk, lantas bagaimana LBC bisa mempertahankan diri sebagai pionir dan kalau waktu itu jadi market leader, ya bagaimana supaya tetap jadi market leader dengan kondisi yang seperti itu? Ya, kita bisa mengklaim market leader itu bisa sampai ke sangat lama-lama ya, karena beberapa tahun yang lalu kita masih aktif di dalam pemberian penghargaan pada brand-brand yang terkemuka di Indonesia begitu ya. Nah, kita kan ada kekuatannya kan ada di 3. Ya, jadi produk ya. Produk yang fungsional. Ya, fungsional ini dalam arti keamanan sesuai dengan standar Badan POM gitu ya. Kemudian kenyamanan ini juga ini penting, bukan hanya efektif, aman tapi nyaman, terutama karena kita kan ada di pasar Indonesia yang mayoritas mereka Muslim begitu ya. Yang aspek kehalalan itu hal yang utama juga diperhatikan, yang krusial. Nah, sejak awal LBC sudah memperhatikan produk dari aspek keamanan, kenyamanan, dan fungsional tadi. Yang kedua adalah kita basicnya ada di teknologi. Ya, jadi sejak awal kita berdiri teknologi sudah ya. Jadi teknologi sudah masuk karena kita tidak ada halangan karena dokter kan ada. Ya, jadi sejak awal dokter sudah ada masuk sehingga peralatan kedokteran itu bisa langsung kita aplikasikan di klinik karena ada dokter, tidak bisa diaplikasikan oleh orang yang tidak punya latar belakang sebagai expert di bidang itu. Kemudian yang ketiga tenaga medisnya, tenaga ahlinya, ya dokter.
Dan yang keempat itu adalah kami memperhatikan aspek kenyamanan yang terkait dengan hospitality. Ya, jadi sejak awal LBC didirikan standarnya sampai dengan sekarang ya seperti itu. Ya memang kalau dari sisi barangkali kalau dilihat dari perkembangan interior sekarang ini kan orang-orang makin futuristik ya. Iya. Ya, memang kita masih gayanya barangkali dengan stylenya LBC seperti itu. Tapi LBC sejak berdiri pertama itu kita sudah punya standar hospitality yang membuat orang itu nyaman. Nah, itulah yang menjadi satu pengikat begitu ya. Bukan hanya di produknya yang aman dan nyaman serta membuat itu orang tenang, layanan dokter, kemudian teknologinya yang terus kita perbarui, dan yang ketiga adalah layanan yang menyebabkan orang nyaman, merasa homey ketika dia berkunjung ke LBC. Nah itu ya di empat yang kita menjadikan kekuatan LBC. Ya sampai dengan sekarang ini ya kita 25 tahun, 26 ya sekarang ya. Kemarin kita merayakan tahun ke-25, itu kita mendatangkan 400 member setia dari seluruh Indonesia. Kita adakan di salah satu mall terbesar di Jogja. Kita datangkan mereka di sini kita entertain sebagai ungkapan terima kasih kita kepada mereka selama 25 tahun LBC berkiprah dalam dunia kecantikan. Dan memang kalau bilang sekarang persaingan, tapi pasar itu adalah pasar yang besar. Ya, pasar kecantikan, pasar besar. Dan kemarin ketika corona begitu ya, kita tetap buka. Ya, karena apa? Karena masyarakat membutuhkan. Ya, jadi kita mengikuti standar kesehatan. Ya. Kita terbuka pada saat kemarin. Pakai protokol kesehatan, Ya, tapi protokol layanan kesehatan tetap diberikan. Tetap diberikan. Karena kita juga bagian dari layanan kesehatan ya, klinik kita. Baik. 25 tahun, bahkan ini tahun ke-26 Iya. beroperasi. Ibu Foni, sekarang itu semua serba terbuka. Kalau dulu kompetitor kita hanya mungkin lokal Jogja, mungkin lokal daerah misalnya buka di Bali ya sesama Bali, atau Jakarta sesama Jakarta. Sekarang itu produk dari luar negeri itu banjir dan mudah sekali mendapatkannya karena kita bisa membeli online. Lantas bagaimana inovasi produk LBC ini terus dikembangkan untuk bisa menjawab tantangan itu, Bu? Kalau LBC selama ini kita lihat kebutuhan pasar juga ya, Mas Krisna. Dan yang penting untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat ke LBC, itu kami selalu menggunakan produk yang dianjurkan oleh Badan POM, karena Badan POM kan punya kriteria ya, yang boleh dan yang tidak boleh gitu. Nah, kami selalu menaati komposisi yang diperbolehkan oleh Badan POM. Kemudian untuk dosis juga kami tidak melebihi dari takaran maksimal, seperti itu. Dan untuk penggunanya pun ada konsultasi dengan dokter. Jadi kalau di online gitu ya, itu kan customer bisa langsung memilih produk yang ada di pilihan-pilihan itu, terus tinggal check out. Gitu. Kalau di LBC kami selalu menganjurkan, terutama untuk pasien yang customer yang baru, itu untuk konsultasi ke dokter. Di situ kita ada alat juga, skin analyzer. Jadi kita bisa menentukan produk yang sesuai dan tepat untuk masing-masing customer kita. Seperti itu sih. Jadi customize ya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit masing-masing. Iya. Jadi penjualan online tanpa cek terlebih dahulu itu kemudian di counter dengan ya ini lebih mementingkan ya online tetap jualan hanya untuk customer yang sudah pernah membeli, jadi sudah tahu kebutuhan kulitnya apa, profil kulitnya seperti apa, dan yang cocok yang seperti apa. Tapi kalau untuk yang baru tetap disarankan cek untuk melihat kebutuhannya sehingga bisa ketemu produk yang tepat. Betul. Untuk online pun juga banyak customer baru kita yang biasanya kan chat ya. Itu selalu kami arahkan untuk konsul. Biasanya kami tanya, udah pernah pakai belum? Gitu. Kalau belum, saya masih mau mencoba. Biasanya kami langsung beri nomor yang dapat dihubungi untuk bisa
langsung berhubungan dengan dokter konsultan kita seperti itu. Bisa Biasanya. konsultasi online? Bisa, Oh, sangat berbayar atau bisa. Kita free, oh, free gratis ya. untuk Gratis konsultasi ya, Pak? online? Iya. Iya, saya mau konsultasi Oh, online nanti. boleh. Bu Enda sudah terbuka Iya, matanya. Heeh. Bu Enda, kalau kita melihat sampai di titik ini, maka peran kepemimpinan dalam keberhasilan LBC sejauh ini tuh seberapa besar dan di mana posisinya? Kalau saya melihat setelah 26 ya sudah terbukti ya. Tapi memang saya melihatnya leadership-nya Pak Anton ini ya, mungkin gaya kepemimpinannya itu yang memang saya nggak kenal, tapi mungkin low profile ya, dan kekeluargaan ya, sampai Pak Usen dari peletakan batu pertama itu mendoakan gitu. Iya. sampai loyal itu kan udah terbukti ya. Iya. Dan kalau saya juga melihat LBC ini memang punya pointer di slimming ya. Itu yang bikin mungkin tidak dimiliki dan tidak banyak yang kompetitornya sekarang ada. Ya mungkin kalau untuk produk, untuk tadi juga udah lihat riset-riset ya, mungkin sama customer mungkin terus terpecah gitu ya, kan suka ada itu yang coba-coba dari masalah price tentunya ya. Iya. Tapi saya melihatnya memang tetap ada pointer tadi ya, dari gaya kepemimpinan sampai mengumpulkan seluruh Indonesia tadi ya, itu juga bagian dari leadership yang cukup bagus gitu ya, sehingga service excellent terhadap customer tuh tetap harus Ya. dipertahankan ya. Misalnya dengan mungkin pernah nggak melakukan misalnya mengucapkan ulang tahun atau ada promo khusus, itu juga bagian dari poin ya sebetulnya ketika kita mau market itu seperti itu gitu. Dan selama mungkin leadernya nggak tahu nanti udah biasanya sih kepemimpinan suatu usaha itu akan terbukti kalau generasinya udah ketiga, itu risetnya begitu. Saya nggak tahu ini yang generasi kedua, ketiga ini akan berlanjut atau mempertahankan, karena generasi pertama itu biasanya pionir kan, generasi kedua itu adalah penerus, generasi ketiga itu penikmat. Nah jadi nanti kita lihat wait and see sejauh mana bertahan itu seperti itu biasanya gitu. Jadi mungkin 26 memang sudah terasa cukup lama, tetapi tadi untuk mempertahankan dan melanjutkan untuk si generasi penikmat ini yang mungkin harus dimulai mulai ya dari sekarang ini gitu, seperti itu. Karena kan kita juga akan old ya, kita juga akan pasti akan beda pemikirannya gitu. Dan itu tadi yang value-value yang tidak dimiliki tempat lain itu yang memang harus dipertahankan, karena tidak semua ya ada kan untuk slimming-nya itu gitu. Itu seperti yang mungkin masih ada banyak yang loyal, karena nggak semua sebesar apapun gitu. Kalau itu sekarang udah tiap pengkolan ya. Iya. Dan bicara loyalitas ada dua gitu kan ya. Untuk bisa suatu perusahaan bisa sustain ya. Iya. Yang pertama adalah human-nya yang loyal begitu ya. Iya. Dalam maskapai yang besar, kalau human yang ada di dalam maskapai itu tidak loyal, juga tidak bisa sustain. Betul. Yang kedua, bisa sustain kalau penggunanya itu loyal gitu ya. Nah, karyawan loyal, tapi kalau penggunanya pindah ke lain hati ke maskapai yang lain kah gitu ya, tempat yang lain juga tidak bisa sustain, karena kita sudah banyak gitu ya. Iya, betul. Lihat di dekat kita brand-brand lokal, kita menyebut kita dari lokal nasional gitu ya. Tetapi lokal wisdom Jogja tetap kita gunakan. Ya, jadi membangun LBC di seluruh Indonesia itu, budaya Jogja itu mewarnai ke seluruh cabang LBC, di mana kekuatan kita ya benar ada di kepemimpinan pimpinan kami Pak Anton Yuwono, itu sangat mewarnai begitu ya. Yang dalam hal ini saya melihat ya memang kalau ini kan kekeluargaan ya. Ya perusahaan yang dibangun oleh keluarga gitu ya, suami istri ya. Pak Anton dan Ibu Anton itu kan mendirikan LBC di rumah tinggalnya di Jalan Poncowinatan yang sekaligus jadi tempat LBC pertama. Nah, pada seluruh karyawan itu diposisikan sebagai bagian dari keluarga besar beliau. Ya, jadi
ya ini cerita lama saja. Iya. Ya jadi karyawan masih belum banyak gitu ya, kita cabang di Poncoinatan ya, waktu makan siang, waktu siang itu Bu Anton masih ke dapurnya masak gitu ya, yang bisa dinikmati bersama dengan dokter dan seterusnya, ikut makan di situ. Nah, tradisi itu ya, itu yang kemudian dalam perkembangan LBC itu selalu begitu ya, itu dibawa oleh beliau berdua ini gitu ya, di dalam ketika membuka cabang pun juga beliau ada di sana, yang kalau saya melihat itu adalah satu semboyan di dalam kepemimpinan yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Ingarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, beliau ada bermain di semua lini. Ya, dia bukan big boss. Ya, jadi ya ada di semua lini, di depan, ya di tengah, ya di belakang gitu ya. Beliau tidak terima jadi. Ya, jadi dari yang perencanaan secara bersama-sama, kemudian ketika mengerjakan, kemudian ketika itu dikawal, dikontrolnya, itu beliau ada di sana. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang LBC yang kemudian berasa bahwa ini adalah rumah kita gitu ya. Ini rumah besar kita, ini rumah kedua kita. Bahkan ya boleh dikatakan begitu, rumah kerja, karena pagi mereka berangkat kerja jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Sampai ke rumah jam 7 barangkali, jam 6. Tinggal tidur. Itu dilakukan setiap hari. Ya kan? Sehingga bisa dikatakan bahwa ini rumah besar dan rumah kedua mereka. Sehingga itulah dijaga. Sehingga apa? Karyawan LBC itu tahu nggak, Bu? Rata-rata 10 tahun ke atas. Saya ngeliat Pak Husen juga ngomongnya pakai hati banget. Iya, karena luar biasa maksudnya. Udah 26 tahun. Iya, karena saya ngikuti persis. Iya, makanya saya juga ngeliat tergambar dari mata saya bagaimana sosok Pak Anton. Kan saya tadi bilang meskipun tidak mengenal, tapi saya melihatnya seperti itu. Pak Husen ini di LBC sejak umur 15 tahun ya. Kita lanjut lagi obrolan kita ini. 26 tahun, pasar itu kan berubah dengan luar biasa. Channel pemasaran pun berubah karena seiring perubahan teknologi, perubahan pola konsumsi masyarakat. Terus perubahan strategi pemasaran seperti apa yang kemudian LBC terapkan untuk mengantisipasi dan untuk menghadapi perubahan zaman yang sedang terjadi? Monggo, mau Cifoni atau Pak Husen? Nggak usah sweet. Atau kalau nggak saya yang jawab. Jadi gini, kebutuhan masyarakat kan tetap tidak berubah kebutuhan itu. Ya, Bu Enda kebutuhannya nggak berubah. Ya, apa kebutuhannya? Ingin tetap cantik. Sama uang sih, Pak. Dapat voucher nih bentar lagi. Boleh ya kita. Kebutuhannya kan sama, tidak berubah kebutuhannya. Kalau saya pengen ganteng, Bapak nggak kebutuhan juga. Sama. Dan itu tidak berubah perubahan itu. Ya, jadi beda dengan yang produk-produk yang lain ya. Kalau di kosmetik, ya itu sama. Sebenarnya kebutuhannya sama. Kulitnya kalau di standar kulit cantik itu kan tingkat kecerahan, kemudian kelenturan, ya kan? Kok ngeliat saya, Pak? Iya. Nanti mau ditanam neon, Pak, biar cerah. Ibu masih tua, lebih muda 10 tahun dari usianya, Bu Enda. Oke. Tapi jangan lihat saya. Ya. Saya udah nunduk kok, Pak. Iya. Oke, jadi kebutuhannya sama. Nah, dan itu tetap standar itu dipertahankan oleh LBC. Nah, yang kan adalah pola mereka di dalam mendapatkan suatu memenuhi gitu ya, polanya yang itu. Nah, itu yang kemudian kita mengadaptasi juga. Ya, tetap yang jelas bahwa ketiga unsur tadi itu di sana ada farmasi, ada dokter, ada beautician, itu tetap kita pertahankan. Ya, karena ada produk yang tidak bisa itu dijual secara bebas. Karena ada standar dari pemerintah ya, dari Badan POM, itu tidak bisa. Ya, jadi ada obat, istilahnya kalau itu obat generik, dan itu ada obat yang resep. Nah, resep itu harus didapatkan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Dan sekarang juga kan regulasinya berkembang. Ya, berkonsultasi dokter dan pemeriksaan dokter kan kemudian mengikuti perkembangan teknologi ya, dan itu kita akan mengikuti terus agar supaya masyarakat itu mudah
di dalam mendapatkan layanan tanpa mengesampingkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kenyamanan dan keamanan pasien. Dan sekarang kita sudah karena ya tidak mungkin mereka ke LBC harus beli pesawat gitu ya. Tapi zaman dulu terjadi loh begitu, Bu. Dari saking loyalnya ya. Saking loyalnya dari Kalimantan hanya ke LBC ya. Memang tidak ada, mereka tidak bisa dapatkan kan. Ya begitu kecantikan itu memang sejak zamannya Fir'aun dulu ya Bu ya. Apa itu ya? Tapi ibu-ibu pengen cantik lah. Oh iya sama. Jadi bila-bilain gitu. Sehingga ketika boleh belanja dapur dikurangi tapi kebutuhan krim jangan. Ibu tetap harus cantik. Harus cantik. Nah, Dan bapak pasti nurut. Paham persis. Nah, itu betul. Ya, dan LBC sudah sangat banyak menolong orang. Ya, dan testimoni dari customer, terima kasih LBC di rumah itu dengan perawatan di LBC suasana menjadi lebih apa namanya nyaman gitu ya. hangat gitu ya. Kenapa? Karena ya ibu-ibu makin glowing ya kan. Ya. Di era teknologi sekarang penjualan online besar, padahal kan pendampingan untuk penggunaannya itu jadi lebih nggak bisa dikontrol. Kalau datang ke lokasi kan bisa diedukasi secara langsung. Tapi kalau beli tadi, nah ada nggak kasus-kasus dia sendiri yang salah pakai atau salah perlakuan sampai kemudian terjadi sesuatu lalu komplain gitu. Jadi muncul di media sosial atau sekarang kan eranya begitu. Wah, saya viralkan gitu. Saya pernah nggak terjadi itu dan bagaimana cara menghandle itu semua? Ya. Bu Foni juga pernah kasus itu ya, aduan itu sebenarnya terjadi. Tapi sepanjang pengalaman kita LBC di mana customer itu menggunakan produk kita dan mengikuti prosedur arahan dokter, tidak pernah terjadi. Ya, kalaupun misalnya ada terjadi di awal itu adalah proses gitu ya. Jadi proses awal misalnya terjadi iritasi berat misalnya. Nah, tidak misalnya mungkin saja gitu kan ya, terjadi iritasi berat dan dokter segera mengatasi gitu kan dengan menggunakan anti iritasi. Nah, kasus misalnya kemudian dia mengkomplain itu kalau dirunut ternyata apa? Itu tadi dia shopping gitu ya di tempat ini menggunakan ganti-ganti gitu ya. Ganti-ganti. Dan terkadang itu kasus yang banyak kami temui itu kalau komplain biasanya just tip, ikut just tip. Jadi temannya yang prof itu ya kan, yang just tip ini tidak tahu ya kondisi yang krim yang dibutuhkan sesuai kondisi kulit. Jadi kebanyakan yang kami hadapin itu para korban just tip itu ya. Harusnya dia store pipi untuk dibawa untuk dicekkan ya Bu ya. Biasanya kalau sudah seperti itu kita langsung hubungkan dengan tenaga medis kami, konsultan itu, dokter. Kemudian kita rawat sih, Pak. Oke. Biasanya akan dikonekkan dengan LBC terdekat. Iya, biasanya seperti itu. Jadi nanti akan kami beri nomor telepon WhatsApp untuk dihubungin oleh pihak kami, terus biasanya kami bantu dikit-dikit sampai kondisinya bagus. Dan untungnya kalau di LBC itu kan untuk perawatan ditangani langsung oleh dokter. Jadi mungkin dokter itu kan langsung menangani pasien, jadi tidak ada yang lain. Maksudnya nggak diserahkan ke perawatan ya Pak. Itu jadi dokter itu ngerti banget kondisi kulit dari pasien tersebut. Baik. Dan akan ditangani ya. Iya. Ada perspektif di masyarakat bahwa kalau perawatan di salon-salon itu nanti wajahnya merah. Kalau kena matahari kayak kepiting rebus. Sensitif. Jadi kalau berhenti pakai terus jerawatnya muncul semua. Betul nggak sih? Ya, Bu Foni, nanti saya akan membahas dari testimoni customer. Nah, Bu Foni dulu yang bicara dari aspek farmasinya gitu ya. Jadi seperti itu kadang pasiennya kadang juga bukan menyalahkan customer ya, kadang itu ingin cepet hasilnya bagus instan ya. Jadi langsung pakainya kebanyakan itu. Harusnya kalau pakai krim malam harus disertai dengan pemakaian sunscreen. Nah itu sunscreennya nggak dilakuin, males misalnya gitu. Nah udah dia terbakar di outdoor terlalu lama, jadinya terbakar tuh bisa sekali. Tapi bukan karena produknya gitu, cuman karena perilakunya
pengguna. Seperti itu sih kalau saya pelajari. Dia tidak mengikuti Iya. apa yang seharusnya dilakukan. Betul. Iya, seperti itu kalau saya pelajari dari pengalaman-pengalaman selama ini. Baik. Pak Uzain tadi ada Iya. yang ditambahkan? Jadi di samping itu memang pertama itu adalah mengikuti ya, mengikuti arahan dokter. Ya. Yang kedua, kita tidak menutup mata juga bahwa memang ada ya, ada yang ya itu tadi ya kalau keluar itu udah harus pakai payung gitu ya. Oh, Iya, jadi ada Saset. tempat, ada produk yang kemudian harus pakai payung gitu. Kalau nggak pakai payung sudah lah langsung jadi merah, jadi kayak kepiting udang rebus. Mungkin sebenarnya kan edukasinya tuh jangan sampai terpapar matahari. Bukan persoalan itu, Bu. Ya sebenarnya di standarnya yang digunakan oleh pemerintah di dalam suatu aturan pemerintah ya. ramuan itu ya. Ada produk yang nggak bisa digunakan, yang nggak boleh. Gitu. Ada bahan yang tidak boleh digunakan itu kan. Sehingga sering kali kita menemukan kena rahasia gitu ya. Kena rahasia satu produk ini kena gitu kan. Dan LBC sepanjang 25 tahun kita tidak pernah produk kita ada di dalam daftar produk yang dirahasiakan oleh Badan POM. Yang nggak boleh itu, ini sekalian edukasi ya berarti. Iya. Steroid, hidrokinon. Ada banyak gitu ya, Bu Foni Iya. yang paham itu. Kayaknya udah ada standar CPKB ya. Kalau LBC Sudah sudah ya. ya. Jadi kan itu kan standar buat Iya. apa? Iya. Untuk Produksi. Produksi. Ya jadi pertama bahannya, yang kedua adalah takarannya. Ya, dan tadi ya, kenapa LBC kita katakan orang di mana-mana loh Bu bilang, wah LBC itu dia udah shopping kemana-mana, perawatan kemana-mana, apa? Udah remuk itu kembali lagi ke LBC. Itu banyak sekali kasus itu. Dia remuk itu gimana? Iya, Itu kayak kerupuk aja Pak. benar karena apa rusak Pak? Oh, iya. Ya rusak. Ada yang di sana cocok pertama, setelah nggak pakai, ada juga yang nggak setelah nggak pakai, kemudian Jerawatan. jadi parah gitu ya. Hmm. Bukan kemudian sekadar kusam tapi jadi parah. Itu kembali lagi ke LBC. Ya, karena apa? Ada yang di sana terpengaruh oleh promo, ya dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya kembali lagi ke LBC. Jadi tadi konsumen itu pasien atau customer itu masyarakat harus mengikuti apa yang menjadi anjuran dokter, ikuti itu. Yang kedua adalah memang produk yang tidak aman, saya bilang tidak aman. Ya, yang itu selalu menjadi perhatian dari pemerintah gitu, Badan POM agar supaya produk-produk yang beredar di masyarakat itu loh yang betul-betul aman bagi kesehatan. Intinya adalah menyangkut skincare itu persoalan yang serius ya Pak. Karena jangan hanya sekadar murah, sekadar mudah gitu. Karena itu berkaitan dengan wajah yang akan dilihat, Iya. akan di mana-mana kita akan yang kelihatan wajah duluan dan hubungannya sama medis itu sangat kuat. Jadi kalau tidak mengerti medis betulan, maksudnya ya pilihlah skincare yang terpercaya, yang ada jaminannya dan mengikuti standar dari pemerintah begitu. Iya, betul sekali. Dan kita juga untuk dokter, farmasi, perawat, beautician itu kami selalu adakan pelatihan juga, Pak. Seperti itu. Supaya ilmunya lebih Di-upgrade terus di-upgrade ya. terus seperti itu. Yes. Bisnis ini menyangkut tangan manusia. Bagaimana seorang melakukan, tadi Pak Uzain sampaikan ada layanan, ada kenyamanan. Kenyamanan kan berkaitan dengan pelayanan, senyum, sapa, salam. Bagaimana kapsternya melakukan proses layanan itu dengan baik. Padahal kan manusia itu ada naik moodnya, ada turun, mungkin pas lagi sedih, pas lagi berantem sama suaminya, pas lagi terus menjaga layanan ini agar sesuai standar itu bagaimana? Ya, jadi kita sudah punya ya, mesti di setiap perusahaan punya SOP begitu. Dan setiap pagi ya sebelum memulai Briefing sebelum memulai pekerjaan itu tidak boleh melakukan pekerjaan tanpa mereka melakukan morning briefing. Jadi menyamakan frekuensi suasana hati pada hari itu kita mulai bekerja. Kita memohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kelancaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan hati yang tulus, ikhlas. Dan itu menjadi semboyannya, motonya LBC, memberi layanan Sepenuh hati. Sepenuh hati. Itu yang terus kita tanamkan di sana. Ya, jadi aspek hospitality-nya itu kebersihan, kerapian, kedisiplinan, keramahan daripada customer service, kecepatan juga iya, tidak boleh lelet-lelet gitu ya. Ya, sekalipun memang kita belum bisa memiliki standar manusia yang sama di seluruh tempat operasional kita, tapi kita selalu berharap agar supaya di setiap pagi
dari apalagi kita dimudahkan sekarang ada komunikasi Internet, video ya. internet. Kalau itu kita selalu mengontrol pada teman-teman agar supaya memberikan layanan yang terbaik, karena kita hidupnya dari mana ya, hidupnya Iya. dari orang yang datang setiap hari Betul. bawa uang. Ya. Itu selalu kita tanamkan bahwa kita tuh bisa gajian karena datang setiap hari bawa uang. Kebanyakan mereka tuh untuk beauty-nya atau untuk itunya Pak, slimnya. Oh iya. Heeh. Jadi LBC itu kan kita berdiri dulu memang ada anunya selipinya Iya. awalnya. Ya Bu ya, Heeh. waktu di Poncol. Iya itu. Setelah itu ya, hilang, tapi sekarang sudah ada lagi. Jadi memang sudah di satu unit Satu unit di tersendiri. Ponco berdiri. itu. Sekarang di sini Bu, Sekarang di Oh, yang Kota di Baru. Kota Baru itu Kota ya. Iya. Baru, iya. Jadi dulu Jadi kita ada persis di slimming. sentralan di situ ya. Iya. Sekarang. Kenapa Bu Endah? Kenapa bertanya tentang sini? Tahu sendiri kan. Baik, pertanyaan terakhir nih. Tantangannya kan begitu besar yang sudah berlalu. Tapi di masa depan, kira-kira tantangan seperti apa yang diprediksi akan muncul? Bu Foni dulu, lalu Pak Usen. Kalau saya prediksi sih semakin besarnya online shop ya, itu mungkin semakin dan semakin besar juga pasar yang akan terbentuk gitu. Yes. Jadi otomatis kalau kita nggak menjaga kualitas dari milik kita sendiri, mungkin banyak customer yang akan lari ke brand-brand baru, apalagi kalau mereka kan banyakan endorse, Iya. ya toh. Terus banyakan iklannya kan amazing gitu ya, Yes. menjanjikan Amazing. sesuatu yang Iya. belum tentu seperti yang diharapkan. Jadi saya pikir kedepannya yang berat tuh itu sih Mas gitu. Karena sepertinya bisnis kosmetik ini menjanjikan sekali. Iya. Karena Iya. ada influencer dari Jawa banyak Timur sekarang itu. kaya raya mereka. Iya, wah, jet pribadi. Iya, Iya. dari kosmetik. Luar biasa. Betul. Tuh. Iya. Baik. Pak Usen, tantangannya apa, Pak? Jadi tantangan ke depan ini kan pola belanjanya yang kemudian berubah ya Bu ya. Kebutuhannya sama tapi pola memenuhi kebutuhannya yang berubah. Kita ya makin ke depan ya tantangannya adalah kecepatan dan ketepatan itu sangat menentukan. Jadi bagaimana bisa dengan cepat orang itu mendapatkan apa yang dia butuhkan Yes. tanpa mengesampingkan standar yang menjadi prosedur yang harus kita penuhi dari sebuah klinik kecantikan. Oleh karena itu, ya adopsi teknologi saya kira itu satu-satunya cara untuk mengatasi. Jadi sekarang tidak lagi orang harus bersentuhan langsung dengan dokter untuk melakukan suatu tindakan barangkali ya. Dengan teknologi itu kemudian itu sangat terbantu. Ya, jadi satu-satunya cara ke depan adalah kecepatan dan ketepatan dengan bantuan teknologi. Kita harus tidak bisa nafikan, kita harus ada di sana. Setahu saya, bisnis itu yang bisa bertahan adalah bisnis yang relevan dengan konsumennya. Stay relevan di setiap fase bisnis itu ada. Nah, kalau dari sisi produk berarti akan tetap percaya diri, akan terus relevan ya dari tahun ke tahun ke depan. Ya, Dari sisi produk. Hanya berarti dari sisi channel pemasarannya yang akan Iya. terus formula. mengatasi. Kalau yang namanya formula itu kan ya memang akan berkembang ya. Formula itu akan berkembang. Kita terus akan, karena temuan-temuan bahan-bahan itu kan semakin berkembang ya, kita mengikuti itu di teknologi formulanya, kemudian teknologi alatnya ya, karena di samping formula ada alat untuk melakukan tindakan oleh dokter. Dan yang ketiga tadi adalah bagaimana kecepatan dengan teknologi itu yang harus kita ini. Saya yakin kalau dalam hal dua tadi itu LBC sudah punya modal sosial nama ya yang sudah punya, dan sumber daya manusia yang terus itu di upgrade dan regenerasi tentu juga. Ya kita tinggal berharap pada tadi sebagai Bu Enda bilang generasi 1 masuk ke generasi kedua gitu ya. Nah, waktu 25 tahun akan datang, 25 tahun yang kemarin ulang tahun, kebetulan saya diminta untuk memberi mewakili Pak Anton untuk beri sambutan. 25 tahun kita merayakan hari ini, dan kita bermimpi semua bertemu di 25 tahun akan datang lagi. Mas. Iya, itu 50 tahun akan datang, tapi bukan lagi dengan saya sebagai pemberi sambutan, tentu ada di generasi kedua. LBC sekarang sudah mulai dikenalkan pada generasi kedua untuk mengambil sedikit demi sedikit tanggung jawab itu. Karena mungkin ya tentu Pak Anton pada masanya beliau akan menikmati hari-harinya dengan melihat bagaimana LBC ke depan itu
ditangani oleh generasi kedua. Baik. Terakhir nih Bu Foni, tips kalau orang yang belum pernah pakai tadi untuk ada masalah kulit tapi belum pernah pakai, terus dia pengen beli online atau dan segala macam. Coba dong Ibu kasih tips untuk orang-orang yang baru itu. Tipsnya hubungi LBC. Ke LBC, telepon saja misalnya jauh dari LBC dengan WhatsApp gitu ya. Karena kita juga menerima konsultasi online. Gitu. Yang gratis tadi yang gratis tadi itu, jadi jangan sungkan untuk bertanya, daripada salah pilih malah jadi ke belakangnya jadi nggak enak kan. Dengan di depan kita cari yang terpercaya dan jangan terbuai sama promo-promo yang satu gratis satu, ternyata ada tulisan kecil 1 jerawat gratis 1 jerawat. Jadi dari 1 nanti berapa pindah jerawatnya. Baik, ini satu saran buat mungkin closing statement juga. Nanti closing statementnya biasanya Mas Rista. Mungkin mulai go internasional saran saya, karena di ilmu marketing itu udah nggak cuma 4, nggak cuma 7, tapi sekarang udah sampai 20-an. Salah satunya adalah power. Nah, powernya di sini kan adalah tadi ya, udah punya beautiesnya, udah punya dokternya, udah punya alat teknologi, itu bisa mulai memperkenalkan go internasional, karena itu ilmu itu yang mungkin tidak bisa diambil alih oleh tadi yang Mas Trisna cerita, yang di Jawa Timur di ini yang punya jet itu adalah mungkin sesaat, karena yang tidak bisa diambil itu kan knowledge ya, ilmunya gitu. Itu mungkin bisa mulai dijadwalkan untuk go internasional melalui online. Itu saran dan masukan, karena kalau tadi ya punya power di situ bisa merambah itu, apalagi nanti kalau nyari ISO ya gitu. Bukan ISO babat ya gitu. Seperti itu. Baik, demikian sudah diskusi kita yang menarik di balik glowingnya kulit Anda, strategi cemerlang London Beauty Center. Intinya menjadi pelopor saja tidak cukup. Dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan persistensi, dibutuhkan inovasi untuk terus menjaga supaya inovator atau pelopor itu terus ada di market dan bahkan tetap menjadi leader. Dan akhirnya berkembang usahanya luar biasa dan mempertahankan untuk punya posisi yang kuat di masyarakat. Demikian sudah diskusi kita. Terima kasih sekali lagi Ibu Enda, terima kasih Pak Usen, terima kasih Cifoni. Saya Trisna Pradita undur diri. Sampai jumpa di Amazing Jogja berikutnya. Bye bye.